Selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan saya akan membagikan beberapa penyebab yang membuat para tenaga honorer gagal untuk lolos pada tes administrasi seleksi P3K 2023 ini. Silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, setelah pengumuman hasil seleksi administrasi seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023, saat ini masuk tahapan masa sanggah dan jawab sanggah yang akan berlangsung hingga dengan tanggal 23 Oktober mendatang. Bagi pelamar CPNS dan P3K yang merasa memenuhi persyaratan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS sehingga tidak lulus seleksi administrasi, bisa memanfaatkan masa sanggah hingga dengan tanggal 21 Oktober. Secara umum cukup banyak pelamar P3K 2023 dan CPNS 2023 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Khusus untuk pelamar P3K 2023, mari kita melihat bagaimana penyebab sehingga gagal dalam seleksi administrasi. Penyebab pertama yakni masa pengabdian sebagai honorer itu tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Untuk seleksi P3K tenaga teknis itu kan dipersyaratkan pengabdian minimal 2 tahun. Sedangkan untuk kategori guru kebutuhan khusus itu minimal 3 tahun. Sedangkan untuk kebutuhan umum adalah di bawah dari 3 tahun. Jadi rekan-rekan, banyak yang gagal oleh karena memang masa kerjanya yang memang belum memenuhi syarat sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Bahkan rekan-rekan para honorer guru yang sistem SSJSN telah mengunci datanya masuk kepada kebutuhan khusus, akan tetapi tetap gagal oleh karena memang dapodiknya baru terdaftar tidak mencapai dari 3 tahun. Sedangkan untuk para tenaga honorer teknis administrasi, ternyata banyak juga honorer yang masa pengabdiannya kurang dari 2 tahun itu ikut mendaftar. Jadi terdapat di beberapa instansi yang memang para honorernya itu kurang memiliki masa kerja seperti yang disyaratkan, akan tetapi ikut mendaftar pada seleksi administrasi, sehingga hal itulah yang menyebabkan tidak lolos pada seleksi tahun ini. Kemudian yang kedua, banyak juga yang mengunggah ijazah, scan ijazah yang bukan asli. Ia hanya mengunggah dari fotokopi sehingga membuat hal ini bisa gagal dalam seleksi administrasi. Kemudian juga surat lamaran yang tidak ditujukan kepada bupati, akan tetapi ditujukan kepada kabupaten, ya. Kemudian surat keterangan kerja yang memang tidak mendeskripsikan secara terperinci terkait dengan uraian tugasnya yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Jadi rekan-rekan sekalian, setidaknya ini bisa jadi pelajaran bagi rekan-rekan. Seharusnya pada saat ingin mendaftar di seleksi P3K, rekan-rekan bisa lebih teliti kembali dan lebih memperhatikan hal-hal administrasi seperti ini, oleh karena memang hal-hal yang begini ini yang bisa menggagalkan rekan-rekan di tahap seleksi administrasi. Selain itu juga kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, serta surat lamaran yang tidak menggunakan e-materai atau surat lamaran berbeda dengan jabatan yang dilamar. Nah rekan-rekan, demikian informasi kali ini. Sebagai pelajaran yang bisa diambil, rekan-rekan bisa lebih hati-hati apabila terdapat seleksi administrasi seperti ini, apapun itu momennya, apakah momen pendataan, momen seleksi, rekan-rekan bisa lebih teliti kembali di dalam mengupload sebuah dokumen dan membaca lebih jelas syarat-syarat sesuai dengan apa yang diumumkan. Demikian, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.